uh, mualaf Tionghoa, ya orang Cina. Dia mengatakan pernah saya diuji dia berangkat sini Indonesia, ini tempatnya di Fitra Selatan. Dia pernah berkunjung ke Tiongkok. Jadi ada Cina Islam di sana, dia Islam juga. Baru ada Cina yang non Muslim. Dibilang saya mau uji Anda, kamu Islam dari Indonesia dan Islam dari yang Cina di sini, apa persamaan Anda? Sehingga saya bisa ambil suatu kesimpulan bahwa kamu sama. Jadi ini yang ini Pak Ahmad namanya, itu nama Islamnya. Dia mengatakan, dia berpikir, lalu dia baca surah Al-Fatihah. Dan baru disuruh itu Cina yang di Cina itu dia baca sama, baru dikasih jempol. Ini luar biasa. Karena tidak bisa dirubah. Yang lainnya bisa dirubah. Ya, dan kita melihat ini Al-Quran ini, kita bedanya juga ya dengan yang lain. Masuk ke dalam. Ini contohnya Nabi Musa. Itu kitabnya adalah Taurat dan mujizatnya tongkat menjadi ular. Nabi Isa menghidupkan orang mati, kitabnya adalah Injil. Tapi Al-Quran ini kitab suci, ini juga mujizat Nabi Muhammad. Dan itu tidak bisa dirubah sampai sekarang ini. Dan di surah Al-Hijr itu dikatakan bahwa kami yang menurunkan dan kami juga yang menjaganya. Jadi Allah yang menjaganya. Jadi walaupun dibakar semua itu Al-Quran, masih banyak penghafal di kepalanya. Jadi inilah kehebatan Al-Quran. Jadi saya harap kepada kita, bagaimana kita ingin maju ke Al-Quran, itu tak baca artinya. Dan Al-Quran itu lebihannya dia berbahasa Arab, dan hasil waktunya diturunkan dalam bahasa Arab, dan di sampingnya ada terjemahan. Tapi kalau kita apply hanya translate ke bahasa Inggris, translate ke Indonesia, translate ke bahasa yang lain. Mana aslinya? Misalnya Injil diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ini kita tidak lihat aslinya, keasliannya. Hanya translate yang kita baca. Jadi ini kembali kepada Al-Quran itu kehebatannya lagi sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran ini kami turunkan untuk jadi obat bagi kaum muslimin. Jadi kita bergembira, ini obat luar dan dalam, dan di situ sejak kita bisa melihatnya. Dan Al-Quran kehebatannya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan suatu gunung, maka gunung itu hancur karena takutnya kepada Al-Quran.